Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita Hmm, dalam kondisi yang sehat ya, yang bersemangat pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan kuliah kita yang kedua di mata kuliah pengantar teknik lingkungan. Nah, temuan yang kedua ini hadir dalam sesi online. Ya, saya sengaja untuk merekam dan nanti bisa mungkin diperlukan ya bahan penyampaian ini yang teman-teman bisa ulang kembali. Saya akan post di Google Classroom. Siapa tahu ya ada yang ketinggalan karena sinyal dan seterusnya. Nah, oke, untuk memulai pertemuan kita pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kuliah kita pada kesempatan hari ini diberikan kelancaran. Nah, kuliah hari ini akan masuk dalam tema, ya. Ini mudah-mudahan slide-nya sudah kelihatan ya. Eh, Kuliah kedua pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan hmm, epistemologi ilmu ya dan perkembangan iptek. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu berat untuk pertemuan kedua. Kenapa materi ini perlu disampaikan sebagai dasar pegangan bagi teman-teman uh, apa yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum masuk ke materi inti dalam sebuah pengantar bidang kita, bidang teknik lingkungan, kita perlu dulu mempelajari apa saja yang menjadi bahan renungan kita ya, dan memperkuat kira-kira dasar keilmuan kita. Gitu. Nah, salah satunya adalah materi pada kesempatan hari ini. Saya siapkan beberapa slide dan slide-nya hari ini memang agak banyak tulisan, gitu. Tapi saya coba sampaikan dalam yang agak santai begitu ya, agak pelan-pelan, agar teman-teman bisa menikmati perkuliahan kita dengan baik. Ya. Oke, baik. Presentasinya kira-kira ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah berhubungan dengan uh, pengantar dulu ya. Apa sih sebenarnya epistemologi ilmu itu gitu ya. Terus kemudian berbagai macam pendekatan ya dalam sebuah metode ilmiah. Karena proses belajar teman-teman nanti hingga semester 8 itu adalah rangkaian proses ilmiah yang kita lakukan gitu ya. Jadi berbagai macam pendekatan itu ya. Jadi di sini konteksnya adalah saya ingin jelasin dulu dan sekarang itu kayak apa, gitu ya. Jadi ada perbedaan yang mendasar. Gitu. Tapi yang lain-lain nanti secara lebih lengkap mungkin akan dapat gambarannya di berbagai macam mata kuliah yang bersambung nih di semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya. Kemudian kita coba juga melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dari awal-awal eh, perkembangannya gitu ya. Nanti kita lihat dari abad yang cukup lama sampai saat ini apa sih yang berubah. Nah, kita tutup nanti dengan tantangan. Ya. Jadi dimasukkan di sini juga ada etika. Ya. Jadi sangat penting saat akan mempelajari sebuah ilmu atau bidang, kita perlu menempatkan etika di di depan. Ya, etika apa keseriusan dalam belajar. Ya. Bahkan saat kita belajar di dalam Islam, ya, etika duduk, etika bertanya, etika memperhatikan, mencatat, itu menjadi bagian. Ya.
karena eh, ada keberkahan ilmu yang kita akan dapatkan lewat etika tersebut, gitu ya. Kan maha pemilik segala ilmu adalah Allah, gitu ya. Jadi yang membuat ilmu tersebut menempel ke kita, gitu ya, bukan karena kita belajar dengan sangat serius, bukan keberuntungan, tapi Allah lah yang menempelkan ilmu tersebut kepada kita, gitu. Nah, salah satu keberkahan ilmu itu adalah dalam proses belajar kita menggunakan adab yang benar. Nanti kita akan belajar di sana. Artinya sama-sama belajar. Saya masih terus harus belajar juga supaya ilmunya jadi berkah juga. Jadi konsep belajar sepanjang hayat seperti yang ada dalam slide presentasi kita di minggu yang pertama, long life learner, itu adalah filosofi Islam, gitu. Eh, yang kita dari lahir sampai um, masuk liang lahat pun dalam proses belajar, gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk pelan-pelan ya. Yang pertama ya, terkait dengan epistemologi ilmu. Apa sih epistemologi? Kok kayaknya sulit banget, Pak ya. Nah, ini boleh dicatat ya. Yang pertama adalah, nih saya bilang kan agak banyak catatan karena kita akan belajar tentang hal filosofi, filosofi, ya, filsafat gitu. Tapi enggak lah, normal. Jadi epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Artinya adalah epistem. Epistem itu adalah pengetahuan, logos itu adalah studi. Epistem, logos, epistemologi. Jadi epistemologi ini adalah salah satu cabang filsafat ya, yang mempelajari tentang asal, sifat, batas-batas, dan validitas pengetahuan. Jadi, kenapa kita harus belajar itu? Salah satu untuk mengembangkan keilmuan bidang teknik lingkungan, kita perlu tahu asalnya, gitu. Asal dari teknik lingkungan itu belajar apa sih, gitu. Bagaimana sifat dalam pembelajarannya? Apa saja yang dibatas-batasi agar kita bisa tahu, oh ini bukan bidang kita, ini bidang teknik sipil, oh ini bidang ekonomi. Kita belajar juga, tapi yang memahami secara spesifik ada orang lain. Dan bagaimana kita memvalidasi, ya? Memvalid, kita mendapatkan informasi nih ya, dengan berbagai macam ragam informasi yang sangat mudah kita dapatkan saat ini. Misalnya, ada air yang kita belajar pengolahan air nanti, ada tiba-tiba yang muncul informasi bahwa kalau ditambahkan suatu larutan ini, airnya jadi air yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Nah, butuh bagaimana metode untuk memvalidasi informasi tersebut. Nah, itu dibahas di epistemologi. Jadi, secara umum, epistemologi ini bisa dipakai di segala bidang, gitu. Bisa segala bidang. Nah, jadi kita diperkuat pondasi dasar. Jadi saat teman-teman nanti akan belajar mata kuliah apapun dengan dasar epistemologi ilmu ini menjadi hal yang menarik ya. Kenapa sih kita harus belajar gitu? Kalau kita belajar ini, apa saja yang harus dibutuhkan gitu? Kalau ada informasi ini valid nggak gitu ya? Bagaimana metode memvalidasi dan seterusnya, gitu. Jadi yang kedua adalah epistemologi dalam ilmu pengetahuan itu berfokus bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh, gitu. Dalam sebuah menjalankan nanti penelitian, teman-teman akan melalui proses itu, ya. Salah satunya di tugas perencanaan, tugas akhir, skripsi, gitu. Proses-proses ini akan dilalui, gitu ya. Jadi bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh, cara dapat teori ini buka di buku mana, gitu ya. Nah, itu proses. Bagaimana memvalidasi dengan berbagai macam informasi tadi? Orang semuanya sekarang bisa tulis di internet, gitu ya. Orang semuanya bisa buat buku, gitu ya. Tapi nah, kita proses menyaring informasi tersebut, gitu ya.
Karena yang menghasilkan produk tulisan tersebut bisa jadi dia bukan bidang teknik lingkungan. Jadi perlu kita antisipasi bahwa informasi yang dia berikan tersebut memang yang kita butuhkan dan benar. Kan nggak lucu juga saat kita pakai di dalam skripsi kita dengan tebal 100 halaman, ternyata teori-teori yang kita gunakan adalah teori-teori yang itu nggak tahu kebenarannya. Gitu. Itu perlu. Nah, dan digunakan untuk memahami dunia lah, Kalau kira-kira gitu. bahasa kuliah gayanya gimana? Hah? Oke, Kayak kuliah. maksud Abang dong maskulin tuh. Wajib dimasukin. Gak Mas kemeja. Rifat kenapa itu? Nah, oke, lupa matiin. Tak mampir ke eh, kakak. Masa awal-awal bulan. Oke, sambil mendengarkan ibu, ya. Bisa ibunya atau ibu kos. Oke. Oke. Nah, oke, biar nggak terlalu serius ya. Termasuk dalam mengkaji metode ilmiah yang digunakan ilmuwan ya untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan ilmiah. Nah, benar kan? Tadi yang saya coba jelaskan. Jadi epistemologi itu menjadi hal yang tidak boleh kita lupakan dalam belajar apapun. Jadi ada proses sampai proses untuk membuktikan ya, apakah kebenaran dari sebuah pernyataan ilmiah itu benar nggak sih? Kalau benar siapa yang bicara gitu? Dan setelah siapa orang ini apa begitu ya? Jadi dengan mudah saat ini untuk dicari. Nah, fungsinya apa gitu. Nah, kita ada lihat. Nah, ini ada 5 fungsi dari ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar kegunaan dari epistemologi ini adalah mengevaluasi. Ya. Jadi sumber pengetahuan itu dievaluasi. Oke, Fajar, kenapa Fajar? Pak, izin matiin kameranya, Pak. HP-nya panas, Pak. Jadi nge-lag, Pak. Sambil dicas Oh, soalnya. oke, oke, oke. Baik, baik. Ya, Monggo, makasih, Pak. ya. Em, Kalau misalnya sudah punya apa, laptop, mungkin kuliahnya jangan pakai HP. Kalau sudah punya, ya. Nah, kuliah pakai HP kayak dosen-dosen itu rapat, ya, rapat pakai HP saja cukup, ya, karena ngobrol. Tapi ini ada materi, jadi harapannya materi ini bisa tersampaikan, bahkan teman-teman eh, kalau pakai apa laptop atau pakai tablet gitu, ya, informasi ini kan bisa di screenshot, bisa dicoret-coret gitu ya. Ah, jadi jangan pakai HP. Gitu. Siap, Pak. Oke, Besok pakai laptop, Pak. Makasih, oke. Pak. Tapi sudah punya kan Fajar ya? Lagi Atau dikirim, Pak, dari Bandung, Pak. Oke, ya sudah ya mudah-mudahan eh, bisa segera punya. Bukan harus karena masuk di jurusan saya stop dulu deh ininya gitu ya. Lagi ya. Yang kedua, fungsi epistemologi itu adalah menentukan kriteria. Ya. Kriteria. Jadi dalam nanti proses kita meneliti, menulis, ya, jadi perlu ada kriteria yang akan kita gunakan. Yang mana, metodenya mana, gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang ketiga adalah mengatasi keraguan. Uh, dengan adanya ilmu yang kita sudah evaluasi, sudah validasi, kita jadi nggak ragu pas ditanya. Kita paparkan hasil presentasi kita ya di depan forum ya. Katakanlah kita ikut sebuah seminar yang teman-teman mempresentasikan hasil dari sebuah karya itu kita nggak ragu ini karya bener nggak sih? Jangan-jangan enggak gitu. Karena kita sudah mengalami proses validasi tadi. Jadi informasi yang kita berikan adalah informasi yang versi kita ya sudah dibuktikan dan seterusnya. Tapi dalam konteks S1 ya, dalam konteks akademik S2, S3 dan seterusnya, teman-teman mahasiswa ini akan dilengkapi dengan pembimbing. Ya, ada pembimbing yang berhubungan dengan penulisan, ada berhubungan dengan akademik. Jadi seluruh kepentingan akademik, makanya teman-teman punya dosen pembimbing akademik DPA.
DPA itu tidak hanya sekedar nama tempel di situ saja, tidak. Itu adalah teman-teman temannya diskusi dari kawan-kawan semuanya untuk proses epistemologi ini salah satunya. Memastikan ya, mengatasi keraguan gitu, ya, berdiskusi dengan ya berbagai macam. Dan seringnya ya tidak hanya proses akademik yang dicurhati dengan DPA ini, gitu. Tapi sifat-sifatnya non akademik juga boleh gitu. Karena prinsipnya saat ada hal yang non akademiknya ya perlu sedikit tantangan, ini akan mempengaruhi dengan aktivitas akademik gitu ya. Bu, saya tuh belum dikirim sama orang tua karena orang tua tuh lagi sulit dan seterusnya. Kan berpengaruh ke akademik juga gitu. Nah, jadi boleh ini disampaikan gitu. Yang keempat, memahami batasan ya. Yang kelima, membimbing penelitian ilmiah gitu. Nah, ini epistemologi ilmu yang dimaksud. Kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama, fungsinya apa? Mengevaluasi ya, sumber pengetahuan. Misal gini, epistemologi itu berfungsi untuk menganalisis sumber pengetahuan. Apakah melalui aktivitas pengalaman, experience, atau kita sebut dengan bahasa ilmiahnya empiris nih. Dia ini adalah bukti empiris gitu ya, empirisme. Terus kemudian ada juga yang menggunakan penalaran logis. Ya tergantung nanti ilmunya apa gitu ya. Rasio ya, rasional. Oh, dia logis nih, rasional nih gitu ya. Atau mengalami proses kombinasi di kedua. Oh, air ini dia akan jatuh ke bawah karena ada teori gravitasi. Logis juga nih. Nah, jadi keduanya, kira-kira gitu ya. Contoh misalnya, gitu ya, dalam bidang kita, ya, pengetahuan tentang polusi udara itu bisa didapat dengan pengamatan langsung, gitu. Empiris. Gitu. Oh, kok kayaknya bau asap ya? Oh, kayaknya udaranya agak kotor nih, kelihatan dari awannya, dari kecerahan udaranya, dari penglihatannya, dan seterusnya. Yuk kita buktikan secara teoritis atau rasional ini. Oh, ternyata ada pengujian-pengujian. Nah, ini mengevaluasi sumber pengetahuan. Jadi, fenomena yang ada di alam bisa dilihat dari pengamatan langsung dan perhitungan teoritis. Ya. Eh, kayaknya ini pencemaran udara, Pak. Dari mana dibuktikan? Kan perlu membuktikan ya, perlu memvalidasi apa yang disampaikan. Nggak ada sih, feeling saya aja. Nah, berarti bisa saja pengamatan langsung ini bisa keliru gitu. Nah, perlu dibuktikan oleh tadi pengujian dengan berbagai macam alat, ya, sehingga diuji oleh laboratorium dan menghasilkan data. Kok kayaknya saya agak pusing nih gitu ya. Ini kolesterol tinggi nih kayaknya. Tapi kan by feeling gitu ya. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, gitu. Tapi perlu dibuktikan dengan pengujian laboratorium misalnya. Nah, ini mengevaluasi sumber pengetahuan. Mudah-mudahan nggak bingung ya, bisa bisa ditangkap gitu ya. Karena saya kebayang sih, saya pas kuliah juga dapat materi epistemologi, agak mengawang-awang ya. Kita anak teknik suruh mikir filsafat. Tapi ternyata sangat bermanfaat ini. Setelah kuliah selesai, saya baru bermanfaat gitu. Terus kemudian menentukan kriteria kebenaran yang kedua gitu. Epistemologi ini membantu menentukan bagaimana kebenaran itu didefinisikan dan divalidasi. Apakah misalnya sesuatu dianggap benar itu jika dapat dibuktikan melalui observasi berulang. Em, Kuantitas air di sebuah mata air itu akan turun pada saat musim kemarau. Berapa kali lihat di musim kemaraunya? Oh, saya sudah mengamati 5 tahun musim kemarau secara berturut-turut. Setiap musim kemarau, mata air tersebut turun. Nah, ini menentukan kriteria. Berarti ada kriterianya. Mata air tersebut akan berkurang saat uh, di- apa, kondisi cuaca
yang minim hujan atau kemarau tadi, sehingga menghasilkan kondisi seperti itu. Nah, contohnya apa? Misalnya teori perubahan iklim itu bisa divalidasi oleh berbagai macam eksperimen atau observasi yang konsisten. Kan kita sering dengar ya, kalau dibuat grafik ya sering kita lihat ya, ada peningkatan permukaan air laut. Ini tinggi air laut ya dalam ukuran milimeter ini tahun ya. Jadi dari tahun 1900 sampai tahun 2100 ya, diproyeksikan. Nah, data ini ya kan ya boleh dibilang ya kalau kita buat kotak seperti ini kan data yang diukur gitu ya, yang diukur berulang kali oleh mesin. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan data yang di kiri dan di kanan? Ya, kan yang di kiri itu belum ada teknologi untuk mengukur itu, gitu. Tapi kok bisa dapat data ini? Gitu. Nah, itulah teori yang didapat dari ini. Ya. Ini diukur, kemudian dibuat model, ya. Diproyeksikan mundur, diproyeksikan maju, sehingga yang sudah terjadi dan yang belum terjadi past and future-nya bisa ditebak nih berdasarkan tren yang sudah diukur berulang-ulang tadi. Jadi, nah itulah menentukan dari kriteria yang ada. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu fungsi dari epistemologi. Yang kedua adalah kan kita dalam belajar itu saat kita akan menggunakan suatu teori dan seterusnya, gitu ya, kita kadang ragu, gitu. Ragu ini benar nggak sih? Ini gimana nggak sih? Gitu ya. Jangan-jangan teori yang kita pakai itu salah. Nah, bagaimana menghadapi keraguan tadi? Gitu ya. Jadi, epistemologi itu membantu kita memahami bagaimana menghadapi keraguan untuk memastikan bahwa informasi tadi valid atau tidak valid. Contoh, jika seseorang tadi ragu, skeptis dia terhadap penelitian perubahan iklim misalnya. Epistemologi membantu memahami apakah keraguan tersebut berdasarkan data atau sekedar opini saja. Jadi, kalau teman-teman pernah mendengar teori tentang pemanasan global, ya, disampaikan bahwa dulu saat Ice Age, ya, zaman es dulu, itu suhu bumi itu memang rendah. Gitu. Tapi dengan mengikuti perkembangan yang ada, gitu, muncul manusia, berbagai macam aktivitasnya, suhu bumi akan naik. Gitu. Tadi kan rendah sekali, minus. Gitu. Terus akan naik, akan naik, akan naik. Suatu saat nanti akan kembali seperti zaman es. Nah, itu opini kah atau apa? Sehingga pemanasan global yang dimaksud itu adalah fenomena alam yang memang secara siklus itu terjadi, gitu ya. Jadi kalau kita baca dari Al-Quran, bumi itu diciptakan, terus kemudian dihancurkan kembali, diciptakan, dihancurkan kembali, dan seterusnya, begitu ya. Ini adalah penciptaan yang kesekian. Gitu. Nah, ini mungkin menjadi bagian dari tadi memahami data atau opini tadi. Ya. Jadi keraguan karena ilmu kita yang kita pelajari itu kan adalah tadi ya, adalah muncul dari teori-teori yang ketidakpastiannya menjadi tinggi. Yang keempat ya, eh, tidak semua ya hal itu bisa dijelaskan oleh sains. Sehingga epistemologi mencoba untuk membatasi, ya, memberikan batasan-batasan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi nggak semua bisa dijelaskan. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya, mungkin belum ditemukan di zaman tersebut. Ya, ya bisa saja ya tidak melampaui tadi. Ya.
Misalnya juga ada contohnya nih, sains tidak bisa sepenuhnya menjelaskan konsep-konsep metafisika atau keyakinan agama ya, yang di luar batas-batas empiris. Di Islam jelas ya, ya kalau sudah perintah nggak perlu ditanya kenapa. Ya perintah ada larangan. Ya. Oh kalau semua diempiriskan, eh, ada bukti, ada data. Kalau kita bicara tentang agama ini kan, oh kenapa sih orang Islam itu nggak boleh makan babi? Gitu? Oh, secara teoritis berdasarkan keilmuan, kedokteran manusia dan hewan, gitu ya, di sana ada cacing pita yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Oh ya sudah, kalau ada cacingnya berarti ambil cacingnya, bersihkan, sterilisasi cacingnya, berarti kita bisa makan, gitu. Oh, tetap nggak bisa. Berarti apa? Kalau dalam Islam ya eh, dipisahkan gitu ya. Tidak dipisahkan gitu ya. Ada pemahaman yang tidak semuanya harus diempiriskan kira-kira. Oke. Yang kelima ya, yang terakhir ini ya, epistemologi itu memberikan dasar untuk pengembangan metode ilmiah. Memastikan bahwa metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan itu bisa diandalkan. Gitu. Jadi sebagai pondasi untuk mengembangkan. Karena tadi kita proses mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, memvalidasi. Jadi tugasnya adalah mengembangkan. Sehingga tidak heran saat-saat ini orang memahami tentang epistemologi, dengan mudah dia bisa mengembangkan berbagai macam pengembangan keilmuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya saat merancang penelitian tentang pengolahan limbah, ya, epistemologi membantu menentukan metode terbaik untuk menguji hipotesis, mencapai kesimpulan yang valid. Setelah itu apa lagi? Setelah itu nanti metodenya meningkat, penelitiannya naik lagi. Oh, kalau dulu itu diolah pakai ini, sekarang pakai bahan kimia ini, besok pakai bahan kimia itu, gitu. Jadi ada proses membimbing, ya, meningkatkan kualitas penelitian ilmiah. Nah, bagi teman-teman, kalau ada yang bingung gitu ya terkait dengan pengantar epistemologi ini, ya silakan untuk ditanyakan lewat chat boleh, hidupkan mikrofon juga boleh. Nah, teman-teman semuanya, ya kita masuk ke bagian yang kedua, gitu. Ini memang 17, berarti 16 orang bergabung. Eh, Metode ilmiah dengan pendekatannya, perbedaan pendekatan antara klasik dan modern. Nah, ini contohnya. Oh, ini langsung muncul gitu ya. Saya pinginnya tadi munculnya satu-satu gitu ya, agar tidak terlalu penuh layarnya. Pendekatan klasik ya, dalam metode ilmiah. Nah, klasik itu kayak apa? Prosesnya sistematis berdasarkan teori yang ada. Itu digunakan ilmuwan untuk menguji hipotesis melalui pengamatan dan eksperimen. Gitu. Tadi kan disampaikan, sepertinya air ini tercemar karena mengandung logam pencemar atau logam berat. Tapi baru disampaikan sebuah opini karena tidak bisa dibuktikan dengan data tadi. Berapa pencemarannya? Kuantitas logam beratnya bagaimana? Kalau segitu dampaknya apa? Kan banyak pertanyaan. Gitu. Nah, akhirnya perlu apa? Membangun sebuah observasi diikuti oleh hipotesis, ya, asumsi kita dari hasil observasi yang kita lakukan. Kemudian untuk membuktikannya kita melakukan eksperimen. Ambil sampel airnya, sampel air jam 7, sampel air jam 12, sampel air jam 6, diuji masuk ke laboratorium, dianalisis, kemudian dihubungkan dengan berbagai macam teori, kemudian muncullah kesimpulan. Nah, nanti replikasi yang dimaksud ini adalah bisa dia kembali lagi ke sini, ya, melakukan observasi di tempat yang lebih luas, dengan waktu yang lebih lama, terus saja meningkat. Kayak dulu nih ceritanya yang paling gampang. Ya. Hukum gravitasi Newton. Ya, si Newton ini menemukan oh, teori gravitasi itu lewat pengamatan. Ya. Pengamatan bahwa apel itu jatuh dari pohon. Kok bisa jatuh gitu ya?
Ya kalau kita sekarang bilang buah itu jatuh dari pohon, ya pastilah. Tapi dulu kan belum ada teori itu gitu. Jadi orang berpikir, oh ada kekuatan magic nih, magis di situ, sehingga pohon buah tersebut jatuh gitu ya. Jadi ada tadi. Nah, sehingga memicu pertanyaan tentang gaya yang bekerja. Dia mengeluarkan gaya Newton, gitu, karena ada pengamatan tadi. Nah, kitalah yang menikmati hasil penelitian dia, sehingga kita bisa asumsikan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan gravitasi tadi lewat gaya Newton itu. Karena dia sudah menemukan hukum gravitasi. Dan nilai G, kenapa 9,81? Itu hasil proses observasi, hipotesis, eksperimen, dan seterusnya. Mungkin kita juga sering mendengar, oh ada penemu lampu. Nah, masih ingat nggak ya pelajaran kapan itu ya? Penemu lampu mencoba terus saja sampai sekian kali percobaan, kemudian dia bisa menemukan. Nah, prosesnya adalah pendekatan klasik seperti ini. Pendekatan klasik yang dimaksud bukan berarti yang dulu saja, tapi saat ini pun masih digunakan dalam berbagai macam penelitian di zaman modern saat ini. Termasuk tugas akhir teman, termasuk skripsinya, kawan-kawan. Nah, bagaimana yang kedua? Penelitian modern. Nah, kita tidak bisa menutup mata juga dengan perkembangan teknologi canggih saat ini, gitu ya. Dengan menggunakan super komputer, ya, menggunakan berbagai macam simulasi, sehingga orang tidak lagi harus melakukan observasi, hipotesis, eksperimen, gitu. Sudah di shortcut lewat simulasi komputer tadi, gitu. Jadi untuk memprediksi perubahan iklim, sudah ada datanya itu bisa di forecasting kan, bisa diproyeksikan untuk waktu tertentu yang diinginkan. Dari proses simulasi komputer, machine learning menjadi big data yang bisa diguna-pakaikan gitu ya. Ya, ini. Jadi pengolahannya akan lebih cepat karena tidak harus dimulai dengan eksperimen. Ya, kalau bahasa kita sekarang gitu, gayanya gitu, ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi. Padahal di proses sebelumnya itu perlu riset yang luar biasa untuk menghasilkan misalnya produk. Ya. Tapi dibalik nih sekarang. Produk di ATM kan, dicoba dikit, kemudian keluar lagi produk generasi kedua yang kualitasnya jauh mungkin lebih bagus dari generasi yang satu. Ya. Nah, ini menjadi uh, pendekatan modern saat ini. Jadi dari segi waktu di shortcut sehingga bisa menghasilkan produk yang kualitasnya lebih bagus, biaya produksi yang bisa ditekan luar biasa, waktu yang bisa dihemat, karena ada tuntutan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan masa lalu, ya, dengan menggunakan pendekatan tadi. Oke, ya bagian kedua, itu ya bagian ketiga. Nah, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, kalau ini sebenarnya kita sudah merasakan ya. Tapi teman-teman kan hidupnya di zaman yang buka mata dan saat sudah tahu kondisi itu, HP itu udah di tangan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat signifikan ya, sudah terjadi. Saya mungkin masih menikmati dulu itu komputer harus dimasukkan disket dulu, ya. Kemudian dikeluarkan disketnya untuk pancingan di awal, ya. Masih pakai sistem DOS namanya. Terus kemudian disketnya dimasukkan lagi untuk program Word-nya. Baru saya ketik. Ya. Nanti mau program apa lagi ya, cabut lagi disketnya, masukin lagi. Kalau sekarang kan tinggal klik, klik, klik. Nah, saya masih mengalami zaman tersebut dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat revolusi ilmiah yang terjadi ya, dari abad 17 sampai abad 19, nah ini periode di mana pandangan dunia itu berubah secara drastis dari sifatnya teologis, ya,
keagamaan, keyakinan tradisional, menyembah ini ya. Kemudian menjadi berbasis observasi empiris. Sudah dilakukan eksperimen-eksperimen gitu, di zaman abad 17 dan 19. Tokoh-tokohnya tadi, salah satu kita sudah sebut, gitu. Isaac Newton, Galileo, gitu ya. Nah, terus kemudian Descartes, ini tokoh-tokoh yang di zamannya mungkin wah sangat keren sekali ya. Jadi kalau Instagram mungkin punya Instagram mereka kebayang sih followersnya itu berapa juta gitu ya. Tapi di zaman itu kan tidak gitu. Nah, mereka hidup di zamannya dengan berbagai macam keahlian yang mereka punya gitu. Ini luar biasa loh. Mereka bisa punya berbagai macam keahlian yang karena tadi dasar keilmuannya mereka punya. Fisika bisa, matematika bisa. Kalau sekarang kan sudah di kotak-kotak. Saya suruh ngomongin filsafat ya, cuman di slide ini aja bisanya gitu ya. Uh, tapi kalau ngomongin hal yang lain enggak. Dan mereka membuat buku-buku yang karya-karya fenomenalnya luar biasa, gitu. Lintas bidang yang mereka hasilkan. Ya. Nah, pengaruhnya apa? Revolusi ilmiah ini membentuk dasar-dasar ilmu pengetahuan modern. Gitu. Hukum gravitasi tadi, gerak Newton. Gerak Newton kita masih pakai loh saat ini ya untuk nanti ada eh, di pertemuan keberapa ya kita bahas tentang air. Ada salah satu pengolahan air itu kita menggunakan eh, apa istilahnya koagulasi dan flokkulasi. Nah, kita belajar di situ gerak Newton. Nanti kita lihatlah. Terus kemudian Galileo dan seterusnya. Jadi ini adalah revolusi ilmiah. Jadi dia kira-kira 200 tahunan lah ya untuk membuktikan itu. Nah, bagaimana apa yang terjadi di fase selanjutnya, revolusi industri yang semuanya berlomba-lomba tadi menghasilkan sesuatu produk ya, mengubah kehidupan masyarakat yang tadinya natural menjadi industrialis ya. Apa yang terjadi di situ? Jadi transisi cukup besar. Hadir berbagai macam mesin, kapal, ya, manufakturnya massal, ya, produksi industri yang luar biasa. Pengaruhnya apa? Mempraktekkan teori tadi. Yang teori membangun evolusi ilmiah tadi dipakai, diaplikasikan di sini. Sehingga muncullah inovasi dalam berbagai macam bidang. Muncul berbagai macam produk yang dinikmati oleh orang pada zaman tersebut. Ya, jadi uh, dengan berbagai macam mesin yang ada, ya, sehingga orang bisa menjelajah dunia. Jadi tidak heran negara-negara pada saat itu yang sudah hadir mencari lokasi baru sebagai lokasi ekspansi mereka. Ya. Karena ada tadi memudahkan mereka untuk berpindah tempat itu tidak hanya jalan, ya. Tidak hanya menggunakan kuda, ya, hewan dan seterusnya, tapi sudah menggunakan mesin. Jadi tidak heran dari Eropa sampai ke Indonesia, ya, dari Eropa sampai ke Malaysia, ke Australia dan seterusnya. Jadi uh, proses penjelajahan itu dimulai dari aktivitas pada saat 18 ke 19 ini. Oke, nah saat ini ya kan abad 20 kita masih ya berada di dalam fase ini, gitu ya. Periode di mana teknologi komputasi, internet, komunikasi digital itu tidak terbayangkan mungkin dulu ya Bapak Ibu kita dulu ya, bisa pesan makanan itu lewat HP dengan mudah memesan barang yang ada di pulau yang berbeda, terus kemudian tiba-tiba datang ke tempat kita. Bagaimana teknologi mengirimkan gambar. Dulu kalau gambar itu ya dicetak dulu, dikirim pakai pos, baru dinikmati foto itu. Tapi saat ini luar biasa. Kita sudah bisa dalam waktu detik, kita sudah bisa memproses informasi itu dengan cepat. Ya.
oh muncul ada semangka tanpa biji, buah lebih manis, buah yang seharusnya keluar 6 bulan dipendekkan usianya jadi 3 bulan dan seterusnya. Jadi eranya adalah era perubahan karena teknologinya sudah lebih masif untuk digunakan. Oh, dengan drone misalnya ya, saya tampilkan di situ. Drone sekarang dengan drone bisa memantau ya, memantau kualitas lingkungan. Itu terjadi saat ini. Jadi tidak mesti harus ke sana yang jaraknya 5 kilo ya harus jalan kaki. Ini terbangkan drone saja kita bisa lihat di situ, bisa buat peta, Mang. Jadi teman-teman pemetaan geografi sekarang buat peta nggak mesti harus ukur-ukur secara detail, walaupun ada gitu ya. Tapi menggunakan drone saja sudah bisa menghasilkan produk pemetaan yang bagus. Oke, ya. Nah, ini bagian yang terakhir. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi kalau ada gitu ya. Mudah-mudahan nggak terlalu ngantuk untuk bahasan ini. Nah, tantangannya apa gitu ya, dalam perkembangan iptek yang luar biasa tadi ya. Kita lihat di sini ya. Tantangannya adalah eh, nah ini balik lagi ya, balik lagi di zaman eh, apa kejayaan Islam dulu ya. Jadi Islam pernah berjaya di masanya. Salah satu kemundurannya adalah masalah keilmuan juga. Kerancuan ilmu, lemahnya penguasaan umat terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kita mungkin pernah mendengar masjid adalah pusatnya ilmu pengetahuan. Tapi saat ini, eh, saat dulu ya, ini sudah mulai perkembangan perubahan, ya, masjid digunakan hanya untuk beribadah saja. Nah, tapi bagaimana kita membayangkan masjid-masjid besar di negara-negara munculnya keislam ya yang pernah jaya Islam menjadi pusat aktivitas gitu, digunakan tidak hanya untuk aktivitas beribadah saja. Nah, ini juga sama keruntuhan adab. Ini permasalahan lingkungan juga muncul akibat ini gitu. Apalah buang limbah di sungai gitu. Nah, saat malam saja biar orang nggak ada yang tahu kemudian dilepaskan limbah tersebut. Karena apa? Untuk ngolah mahal. Untuk hemat biaya. Berarti ada adab terhadap lingkungan. Jadi ini menjadi hal yang menarik. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari hal tersebut. Walaupun banyak hal yang lain ya, tantangan etis, ya, privasi data, gitu, dengan mudah data kita disebar. Gitu. Kita sering lihatnya, ada orang pinjol, terus kemudian tetangga-tetangganya pada tahu, dosennya tahu, ditagih kemana-mana, karena data kita disebar kemana-mana, bisa dilihat kemana-mana. Jadi masalahnya ada privasi. Keberlanjutan lingkungan. Nah, ada tadi adab etika dalam menggunakan produk. Kita dengan mudah untuk buang sampah sembarangan, gitu. Karena kita anggap bukan lingkungan kita buang sembarangan, gitu. Wah, dianggap juga bukan menjadi tanggung jawab kita. Itu kerjaannya pemerintah bersih-bersih dan sebagainya. Jadi ada tantangan etis yang kita hadapi. Dan juga ada persoalan lingkungan yang besar. Saat kita menggunakan kendaraan dengan kebutuhan mobilisasi kita, mungkin kita tidak pernah terpikir ada emisi gas buang yang luar biasa yang dihasilkan dari aktivitas kita tadi. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita cermati. Agar apa? Teknologi modern yang berkembang saat ini tidak mengorbankan aspek kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi anak cucu kita ini tetap butuh udara yang sehat seperti udara yang kita hirup saat ini. Sungai yang bersih seperti sungai yang kita punya saat ini. Kita bisa lihat sawah ya. Kita bisa lihat tambang ikan, kita bisa lihat berbagai macam tanaman yang harapannya anak cucu kita nanti juga melihat itu gitu. Jadi itu adalah tantangan generasi yang akan datang ya, bisa menikmati fasilitas sumber daya yang seperti kita nikmati saat ini. Jadi tidak ada istilahnya dihabiskan dalam kondisi saat ini. Nah, oke. Itu terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.